Namaku Dion, aku berumur 33 tahun, dan 2 tahun lalu aku resmi bercerai. Tapi ini bukan sekedar cerita tentang perpisahan biasa. Ini cerita tentang dua orang yang saling mencintai, namun akhirnya harus melepaskan. Tentang luka, harapan, dan penerimaan yang sulit. Aku bertemu Livia waktu itu saat sama-sama kerja di sebuah kantor arsitektur di Jakarta. Dia bukan cuma cantik, tapi juga cerdas dan kuat. Livia punya semangat yang membara, dan dia tahu persis apa yang dia mau dalam hidup. Dari pertama kami kerja bareng, aku sudah merasa ada sesuatu yang berbeda. Kami sering lembur bareng, dari mulai menyiapkan presentasi sampai revisi desain sampai jam 2 pagi. Aku ingat betul, kami sering ngopi bareng sambil ngobrol soal masa lalu, impian, dan ketakutan. Livia cerita tentang masa kecilnya yang tidak mudah. Dia kehilangan ayah sejak umur 9 tahun dan harus membantu ibu membesarkan adik-adiknya. Sedangkan aku masih bergelut dengan bayang-bayang ibu yang terlalu mengatur hidupku. Tapi dengan Livia aku merasa diterima. Aku bisa jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Kami jatuh cinta perlahan. Tidak ada drama, tidak ada gebrakan besar. Hanya dua hati yang tumbuh bersama di tengah kesibukan dan tekanan hidup. Setelah 2 tahun pacaran kami menikah. Pernikahan kami sederhana, tapi penuh tawa dan harapan. Awalnya semuanya terasa begitu indah. Kami seperti tim yang gak bisa dipisahkan. Aku tahu Livia bukan orang yang suka banyak bicara. Jadi dia yang lebih sering memulai obrolan dan menanyakan kabarku. Livia tahu aku bukan orang yang suka banyak bicara. Jadi dia yang lebih sering memulai obrolan dan menanyakan kabarku. Aku tahu dia mudah panik dan stres. Jadi aku selalu berusaha jadi sandaran dan tenangnya. Tapi kehidupan pernikahan gak seperti yang kami bayangkan. Hal-hal kecil yang dulu kami anggap lucu dan menggemaskan perlahan jadi menyebalkan. Livia mulai merasa aku terlalu diam dan kurang perhatian. Aku merasa dia terlalu mengontrol dan tidak memberi ruang untukku. Livia mulai sering pulang larut malam karena pekerjaan. Aku mau lebih banyak menghabiskan waktu sendiri di rumah. Main game, nonton TV tanpa dia. Kami tidur di ranjang yang sama, tapi rasanya seperti dua orang asing. Kami sudah coba berbagai cara, terapi pasangan, liburan berdua, untuk mencoba menghidupkan kembali cinta kami seperti pertama kali sebelum menikah. Tapi semuanya sia-sia. Ketegangan semakin terasa. Kami sering bertengkar tentang hal-hal kecil yang dulu bahkan kami anggap sepele. Yang paling menyakitkan bukan saat dia marah, tapi saat dia memilih diam dan menjauh. Suatu pagi yang dingin, Livia berkata dengan suara pelan tapi tegas. Aku capek, Dion. Kita kayak dua orang asing. Aku gak mau benci kamu, tapi aku juga gak mau terus begini. Kalimat itu menghancurkan hati, tapi sekaligus memberi kelegaan. Kami sepakat berpisah secara baik-baik. Gak ada drama, gak ada tangisan histeris. Hanya dua orang dewasa yang mengakui bahwa cinta saja tidak cukup. Setelah itu aku merasa kosong. Aku vakum dari kehidupan sosial. Jarang bertemu teman, bahkan keluarga. Ibuku kecewa. Dan sahabat-sahabatku bertanya kenapa aku menyerah begitu saja. Aku gak punya jawaban yang jelas. Karena aku sendiri masih bertanya. Apa yang salah denganku? Apa aku gagal jadi suami yang baik? 2 tahun berlalu tanpa kabar. Kami tidak saling menghubungi. Tidak saling follow di media sosial. Tapi diam-diam aku masih mencari tahu kabarnya. Lalu, minggu lalu aku melihatnya lagi. Aku sedang duduk di sebuah kafe sendirian. Tiba-tiba aku mendengar tawa yang sangat familiar. Aku menoleh dan melihat Livia. Rambutnya lebih pendek, matanya lebih tajam, dan senyumnya masih sama seperti dulu. Ia bersama pria lain, tapi bukan itu yang buat aku terdiam.
Yang membuatku berhenti napas adalah sorot matanya. Untuk pertama kalinya aku melihat Livia benar-benar bahagia. Bukan karena dia bersama pria lain, tapi karena dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Saat itu aku sadar, kadang kita bukan korban dan juga bukan penjahat. Kadang kita cuma dua orang yang mencoba bertahan dan akhirnya memilih melepaskan. Malam itu aku pulang dan menangis. Bukan karena cemburu, tapi karena akhirnya aku bisa melepaskan. Livia pernah jadi rumah bagiku. Tapi sekarang dia bukan rumah lagi. Dan itu gak apa-apa. Sekarang aku belajar mencintai diriku sendiri. Belajar hidup bukan untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, tapi untuk diri sendiri. Aku belajar bahwa kesendirian bukan berarti kesepian. Dan cinta kadang harus dilepaskan agar kita bisa tumbuh. Jika suatu hari aku menikah lagi, aku gak ingin pernikahan yang sempurna. Aku hanya ingin kejujuran tentang ketakutan, harapan, dan batas-batas yang kita punya. Dan jika aku bertemu Livia lagi, aku akan tersenyum. Karena dia pernah jadi bagian dari hidupku yang paling tulus. Rahasia di balik senyumnya adalah luka yang pernah kami bagi dan pelajaran yang kami bawa pergi. Untuk kamu yang sedang mempertahankan pernikahan yang melelahkan atau yang baru saja kehilangan seseorang yang dulu kamu sebut rumah, ingatlah, tidak semua perpisahan adalah kegagalan. Kadang itu adalah awal dari versi terbaik dari dirimu sendiri.